hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Halo Times Lovers, dimanapun Anda berada, salam sehat selalu dan tetap semangat. Saya senang sekali Intan Ibus hadir kembali di sini menemani sela aktivitas Anda dan tetap di program Times Podcast. Nah, kali ini kita berkolaborasi dengan UMKM Madiun. Seperti produk yang kita sajikan di sini ada Bluder Miroso, kemudian ada Aisyah Almira Muslim Clothing, kemudian ada sambal pecel Salsawuni Segondeso, dan sambal pecel dari yang terakhir adalah sambal pecel Buati, dan belum saya sebutkan di sini adalah makaroni jedar. Nah, berkaitan dengan lagu tadi tentang lagu heroik yang tepat sekali di bulan Oktober ini bulan Sumpah Pemuda, yaitu kita nanti akan membahas tentang pemuda milenial. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Di sini kenapa saya bilang tamu istimewa? Karena tamu ini masih muda, ganteng, ya, dan membuat semangat si hostnya ini karena mengingat kembali di zaman-zaman pada saat mahasiswa dulu. Nah, langsung saya perkenalkan Mas Muhammad Habib Alifuddin, Presiden Mahasiswa Universitas PGRI Madiun. Langsung sapa aja kita. Halo Mas Habib, ini panggilannya Mas Habib ya Mas ya? Ya, halo Mbak Intan, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih sudah datang di Times Podcast. Iya, sama-sama. Iya, Mas Habib, ini untuk apa kesehariannya Mas Habib ini apa Mas Habib? Oh ya, untuk keseharian saya di masa pandemi ini yang paling utama karena saya menjabat Presiden Mahasiswa di Universitas PGRI Madiun, yang pastinya saya sibuk berorganisasi, dan saya juga masih kuliah di Universitas PGRI Madiun. Saya kuliah di program studi ilmu kelargaan, jadi saya juga latihan di basic saya sendiri. Oh gitu, organisasi apa aja nih Mas yang mungkin diikuti selama ini? Untuk organisasi yang saya ikuti untuk di internal kampus sendiri, organisasi yang saya ikuti yaitu BEM untuk saat ini, karena apabila sudah menjabat presiden itu tidak boleh mengikuti organisasi lainnya di dalam kampus. Jadi memang harus tunggal. Ini Mas Habib berkaitan dengan tadi tentang pemuda milenial ini. Sebagai pemuda, bagaimana Mas Habib ini memaknai Sumpah Pemuda sekarang ini Mas Habib? Oh ya, saya juga cukup khawatir ya dengan pemuda saat ini, karena sudah adanya media sosial yang sangat membantu dan sangat meluas, dan targetnya juga luas. Jadi dengan adanya media sosial yang saat ini gencar-gencarnya, pemuda-pemuda saat ini lebih lebih suka ngegame, habis itu ngopi, habis itu sedikit kita ngobrol malah tidak ngobrol dengan temannya, malah main HP seperti itu ya. Seperti itu ya Mas. Ya, jadi peran pemuda yang dahulunya di tahun 1928 itu yang dia berjuang menjaga adat istiadatnya supaya tetap erat, di saat ini di pemuda milenial ini banyak yang terlupakan di waktu yang ada di Sumpah Pemuda itu. Nah, sedikit pesan sih untuk pemuda itu supaya tetaplah menjaga peran pemuda yang dahulu suka berjuang tapi sekarang malah suka berjuang di depan HP seperti main game. Nah, kalau gitu yang sekarang tadi nyambung tadi itu. Nah, kalau menurut Anda di era milenial ini apa sih yang harus dilakukan anak-anak muda yang setara dengan peran anak muda zaman dulu Mas Habib? Tadi Mas Habib kan sudah memaparkan atau ngomongin ya bahwa kalau pemuda yang dulu sama yang sekarang kan sudah benar-benar memang berbeda ya secara mungkin untuk pergaulan dan sebagainya. Ya. Untuk
apa itu yang harus dilakukan sama pemuda saat ini, oke lah bisa dia apa itu bermain gadget dengan seluasnya, tapi gunakan gadget itu dengan semaksimal mungkin. Setidaknya gadget itu jangan hanya untuk bermain game, habis itu untuk mencari konten-konten yang tidak bermanfaat. Di YouTube juga kan juga ada itu konten-konten yang sangat bermanfaat. Setidaknya masih apa itu namanya, kaum milenial itu menggunakanlah memanfaatkan gadget itu sebaik mungkin, dan jangan juga terpengaruh dengan adanya gadget itu kan juga menghalangi jarak. Jadi jarangnya ketemu itu kan juga bukan apa itu namanya, bukan pemuda banget gitu. Jadi gitu ya, kalau bisa kayak tadi Mas Habib bilang katanya kalau bermain games, mungkin gamesnya nanti yang kira-kira games untuk apa itu, ada kan yang game untuk mencetak prestasi juga ada ya, sampai di internasional kan juga bisa ya, itu Mas, ya. Yang sekarang lagi gencar-gencarnya itu juga. Oke. Nah Mas Habib, ini anak muda zaman sekarang kan cukup punya peluang dan kesempatan untuk memberikan sesuatu yang berharga bagi masyarakat dan bangsa, Mas Habib. Nah, sesuatu yang seperti apa Mas Habib yang kira-kira, ini kan banyak peluang ini yang tadi misalkan diomongin Mas Habib ini? Ya, sesuatu yang bisa berguna untuk masyarakat sedikit, setidaknya kita melakukan pengabdian lah. Mahasiswa kan juga saat ini digencar-gencarkan dengan adanya pengabdian di masyarakat sendiri. Setidaknya dengan adanya pengabdian itu kita juga bisa berguna dengan adanya mahasiswa terjun ke masyarakat, dan juga pemuda mungkin apa itu komunitas-komunitas pemuda terjun ke masyarakat dengan membantu. Istilahnya adanya COVID ini kan yang saat saya prihatin itu siswa yang sedang duduk di bangku SD, SMP, SMA. Nah, itu orang tuanya mendatangkan guru les, tapi siswanya ketika diajarkan guru les itu malah tidak belajar, malah membebankan apa itu soal ataupun pekerjaannya itu ke guru les. Nah, betul. Itu yang sangat prihatin, betul. Pemuda saat ini itu seperti itu. Jadi setidaknya adanya guru les itu bisa membantu meringankan pekerjaan orang tua yang bekerja ataupun yang sibuk di rumah tangga, dan bisa membantu mengajari anak-anaknya itu. Oh gitu ya Mas Habib ya. Nah kalau tadi udah dibilangin kalau Mas Habib bahwa kalau pemuda-pemuda sekarang ini mungkin, tapi nggak semua ya Mas Habib. Iya. Ada yang banyak yang suka nongkrong atau istilahnya sekarang hedonis lah ya Mas. Yeah. Hedonis. Nah hedonis menurut Mas Habib ini kalau yang positif itu seperti apa? Walaupun dengan banyak yang nongkrong, apa salahnya gitu Mas Habib? Tetap kan masing-masing kan punya, pasti ada hal yang mungkin dijadikan sebagai hal yang berprestasi mungkin. Yeah. Seperti itu ya Mas Habib. Yeah. Ya. Nah ini Mas Habib, menurut Mas Habib sosok atau profil pemuda ideal di era milenial tuh kayak apa Mas Habib? Ya, di era milenial pemuda yang gampang bergaul dan pemuda yang berpikir itu luas. Jadi jangan berpikir sempit. Dengan adanya media itu pemuda itu dituntut untuk berpikir luas. Jadi di zaman milenial ini tidak ada lagi kata pemuda itu tidak tahu dengan berita ini. Berita saat ini tuh gencar, dan pemuda saat ini tuh harus bisa memilah adanya berita kayak gitu, dan bisa berpikir kreatif. Setidaknya bantulah bangsa ini, jangan sibuk di depan layar 4,5 in itu. Itu betul. Jangan terlalu sibuk dengan itu. Lihatlah perkembangan mungkin bangsa ini. Ada semacam juga kita melakukan sebuah kegiatan sosial gitu ya, sama teman-teman dari ya mungkin bisa sih seperti itu ya Mas Habib ya. Nah ini Mas Habib, kalau bicara soal mahasiswa yang notabene juga pemuda nih ya kan, mahasiswa itu kan dianggap kalangan terpelajar, kritis, vokal ya kan. Bahkan dulu zaman saya masih sering mungkin zaman saya di tahun 98 itu mahasiswa demo sangat banyak sekali. Nah kenapa maaf ini sekarang kelihatannya nih Mas Habib ya, jarang banget loh mahasiswa yang unjuk rasa seperti itu. Menurut Mas Habib ada apa ini ya Mas Habib ya? Ya, sebenarnya unjuk rasa itu jalan terakhir sih Mbak, jalan terakhir untuk menyampaikan aspirasi ke sebuah instansi atau sebuah lembaga. Tapi dengan sosok seorang mahasiswa itu kita dituntut untuk berpikir kritis. Dengan adanya permasalahan ini kita harus menyelesaikan masalah ini, sedangkan masyarakat di sana itu menunggu pergerakan dari mahasiswa itu sendiri. Untuk menanggapi kenapa kok mahasiswa
kenapa kok mahasiswa sekarang itu banyak bergerak di apa itu turun ke jalan, terus seperti yang Anda lihat di TV di Iya, rumah betul, itu kan. betul. Nah, itu sebenarnya sudah tidak ada cara. Kita mengadakan audiensi pun sampai saat ini belum ada jawaban di pihak pemerintah pun. Jadi dengan caranya itu mungkin pemikiran mahasiswa supaya apa itu tuntutan kita itu nggak main-main, supaya biar tahu bahwasanya mahasiswa itu turun ke jalan ini bukan main-main, karena masyarakat di sana itu membutuhkan perubahan, bukan membutuhkan tekanan ataupun paksaan dengan adanya peraturan-peraturan seperti itu. Nah, menurut Mas Habib ini, menurut Mas Habib, unjuk Ya. rasa itu perlu nggak sih? Ya seperti yang saya katakan tadi, unjuk rasa itu Untuk pribadi, Mas untuk Habib, saya mungkin sendiri, untuk, saya perlu dengan adanya unjuk Iya. rasa itu, selagi itu apa itu memang dibutuhkan jalan terakhir dalam unjuk rasa itu sendiri. Nah, belakangan ini Mas Habib kan sering kali mungkin di media massa ini sudah lagi rame-ramenya tentang UU Cipta Kerja, Mas Habib ini ya. Ya. Mas Habib. Nah, menurut Mas Habib gimana dengan yang kemarin itu? Ya, UU Cipta Kerja ini menanggapi UU Cipta Kerja ini, kalau dibilang gimana ya, dibilang pro atau kontra, itu saya kontra banget sih, karena di dalam UU Cipta Kerja ini yang satu notabene juga buruh yang selalu ditekan, dan di situ juga dijelaskan bahwasanya tergantungnya adanya PP, peraturan pemerintah, dan Betul. sedangkan PP yang sejumlah 44 itu kalau nggak salah itu belum jelas PP-nya itu seperti apa dan wujudnya seperti apa, sedangkan dengan apa itu namanya UU Cipta Kerja ini juga disahkan secara tergesa-gesa. Jadi semulanya tanggal 8, tiba-tiba disahkan juga tanggal 5 itu. Seperti Jadi itu, ya, dahnya mahasiswa pun juga emosi karena rencana itu juga tidak jelas. Setelah disahkan itu draftnya juga nggak jelas. Ada yang 1000 apa itu namanya 1028, ada yang 900, ada yang 800. Sekarang ada berita lagi kembali ke 1000. Ya itu kan apa itu mahasiswa menyikapi kan sepertinya adanya main-main di pihak pemerintahan itu sendiri. Nah, gitu ya Mas ya. Nah, ini Mas Habib, kalau Mas Habib sendiri ada saran dan masukan apa ini buat pemerintah terkait dengan keberadaan pemuda saat ini, Mas Habib? Ya, untuk saran sendiri sih, untuk khususnya di Kota Madiun ini, setidaknya pemerintah itu menyentuh pemuda ini, dan yang saat ini pemuda itu berdiskusi itu, kita itu selalu diskusi di tongkrongan gini. Setidaknya pemerintah itu memberikan tempat untuk diskusi untuk pemuda sendiri. Tahu kan mahasiswa itu kan kalau kita harus terus-terusan ke tongkrongan kan budget juga minim, Mbak. Iya, betul. Bulanan dari orang tua kan juga sedikit. Iya, Setidaknya iya. ada kan lah apa itu pemerintah itu membuatkan tempat yang nggak usah luas-luas lah, buatkan tempat ruangan seperti itu untuk diskusi ya, itu secara gratis seperti itu, supaya gitu ketika kita tidak diskusi di angkringan itu kan, setiap kita diskusi ke angkringan kan budget 10.000 itu masih pasti Iya. keluar ya, itu Iya, mungkin tapi kalau Mas Habib sendiri selama ini juga pasti sama dengan pemuda-pemuda yang lainnya juga kan? Iya. Maksudnya sering ketemu teman-teman, untuk Iya. nongkrong-nongkrong dan sebagainya, masih tetap ya Mas? ya masih tetap kita nongkrong seperti itu, masih tetap kan. Yang dibahas apa juga hal-hal yang Ya. apa itu Mas Habib? Saya mah jadi pengen tahu hal-halnya apa? Yang kita juga bahas itu seperti apa itu peran pemuda saat ini. Habis itu kita belajar sejarah di masa lampau. Habis itu yang kalau saya berbicara organisasi ya, program kerja organisasi. Habis itu membicarakan permasalahan internal kampus seperti itu, Mbak. Oke. Nah, ini Mas Habib, berkaitan dengan ini tadi, untuk pihak kampus atau sekolah, apakah cukup memberikan ruang untuk pemuda untuk beraktivitas selama belajar atau kuliah, Mas Habib? Oh ya, untuk itu Mensupport ya, Mas? di kampus saya itu sangat Itu ya. Nah, tapi untuk selama ini, apakah dalam ini di musim pandemi ini, Mas? Ya. Di musim pandemi ini memang untuk perkuliahan sendiri memang juga tidak masuk ya, atau tetap daring atau udah masuk ini, Mas? Ya, karena saya program studinya tadi kan ilmu keolahragaan, ada mata kuliah yang praktek. Jadi ada yang mata kuliah yang daring menggunakan Zoom atau menggunakan Meet, atau ya kalau Unipma menggunakan Elma itu. Dan kalau praktek
langsung praktek di GOR maupun di lapangan-lapangan yang lainnya. Oh, langsung seperti itu ya. Nah ini selama ini pemerintah atau instansi terkait ini kan melibatkan pemuda dalam mengambil kebijaksanaan atau program kaitannya dengan pemuda. Apakah cukup untuk melibatkan pemuda menurut Mas Habib ini, Mas? Untuk pemerintah ya? Iya. Saya kira cukup sih, tapi belum meluas. Belum meluas seperti itu ya. Sebenarnya sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensupport. Iya, untuk mensupport aktivitas-aktivitas dari para kegiatan pemuda itu sendiri sebenarnya, Mas Habib ya. Seperti itu. Nah, Mas Habib, ini tadi kalau misalkan yang tadi balik ke pertanyaan yang bahwa apakah selama pandemi ini sudah mulai efektif untuk perkuliahannya? Bilang efektif, sudah mulai efektif. Sudah mulai efektif. Sudah. Mulai ada ya, maksudnya tapi nggak tiap hari. Ya, sudah mulai efektif. Tergantung kesibukannya dosen sih kalau menurut saya. Karena adanya kuliah online ini juga mahasiswa juga terbebani, dosen pun juga terbebani. Jadi kita tergantung kita menyadari atau tidak, apa bisa respect atau tidak kepada dosen maupun juga ke teman-teman kita. Jadi saya rasa kuliah saat ini tuh sangat efektif sih. Sangat efektif ya. Tapi tetap dong walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita sebagai pemuda ya, mewakili pemuda milenial tetap dalam kondisi yang tetap ciptakan sebuah prestasi, tetap ya Mas ya, itu jangan sampai kita. Nah, demikian tadi obrolan yang menarik seputar pemuda milenial. Tetap nantikan kami di program Temps Podcast dengan tamu-tamu istimewa dan obrolan-obrolan menariknya. Sampai jumpa.